warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Guru semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa kembali dengan saya, Dede Chandra. Mohon izin untuk melanjutkan pembahasan soal P3K Matematika untuk PGSD. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu Guru semuanya. Selamat menyaksikan video pembahasan soal P3K mata pelajaran matematika untuk PGSD. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke pembahasan soal nomor 43. Soal nomor 43 ini adalah operasi hitung campuran dari berbagai bentuk pecahan. Tampak di layar soalnya adalah 2/5 dikurangi 25% tambah 1/4 dikurangi 3,25. Saya memulai dengan mengubah semua pecahan ke dalam bentuk desimal. 2/5 maka saya ubah menjadi 5,4. Adapun yang 25% dan 1/4 itu kan sama ya. 25% itu artinya 25/100. Kemudian kalau disederhanakan jadi 1/4. Maka negatif 1/4 plus 1/4 kan jadi 0 ya. Maka tidak saya tulis, langsung saya menulis kurangi 3,25. Sehingga hasilnya adalah 2,15 dan jawabannya adalah yang A. Nah, Bapak Ibu akan saya tunjukkan bagaimana proses menghitung soal nomor 43 ini. Saya akan mulai dengan bagaimana mengubah 2/5 itu menjadi desimal. 2/5 dikurangi 25% ditambah 1/4 dikurangi 3,25. Nah, ini kan soalnya begini ya Bapak Ibu. Saya akan memulai dengan mengubah 2/5 menjadi desimal. Karena pilihan jawabannya adalah desimal Bapak Ibu ya. Baik, sekarang saya tunjukkan cara mengubah 2/5 menjadi pecahan desimal. Nah, sebetulnya kalau ada pecahan campuran seperti ini, ada 5 di depan, ini pasti 5 koma. Nah, 5 koma. Kemudian 2/5 itu kita ubah. Banyak cara mengubahnya ya. Ada yang mengubahnya dengan dibuat penyebutnya atau bagian bawahnya itu menjadi puluhan atau ratusan terdekat. Karena 5 lebih dekat ke puluhan, masing-masing kali 2 itu ya. Kali 2/2 kan 2/2 itu 1, maka tetap 2/5 nanti nilainya. 2 kali 2 hasilnya 4, 5 kali 2 10. Kan kalau mengubah pecahan 4/10 menjadi desimal kan mudah ya. Tinggal tulis ini 4, karena di bawahnya 10 itu berarti nolnya 1, maka hanya satu angka di belakang koma. Ini kan sudah satu angka, tinggal kasih 0,4. Nah, berarti ini 5,4. Karena 5 tambah 0,4 ya 5,4. Atau bisa juga dengan porogapit ya, yaitu pembagian ke bawah. Jadi 2/5 itu bisa diubah ke pecahan biasa dulu. Caranya adalah 5 dikali 5. Nah, 5 kali 5 itu 25. 25 tambah 2 berarti 27. Nah, seperti ini per bawahnya 5 atau penyebutnya 5 itu ya. Baru kemudian kita hitung 27 dibagi 5 seperti ini. Nah, 27 bagi 5 dapat 5. 5 kali 5 25
kurangi 7 kurang 5 2. Nah 2 bagi 5 sudah tidak bisa. Ini bisa dilanjut dengan cara dikasih 0, tapi syaratnya di atas dikasih koma. 20 bagi 5 hasilnya 4, simpan di sini 4 kali 5 20, kemudian kurangi 0. Berarti pembagian sudah selesai. Hasilnya berarti 5/2/5 adalah 5,4. Baik, sekarang saya akan pindahkan hasil perhitungan kita ke soal tadi yang awal ya. 5/2/5 adalah 5,4 tadi ya. Saya tulis di sini 5,4. Nah, 25% sama dengan 1/4. Akan saya tunjukkan bahwa 25% itu sama dengan 1/4. Baik. 25% artinya adalah 25/100. Gini ya. 25% sama dengan 25/100. Nah, 25/100 ini kalau disederhanakan masing-masing bagi 25. Ini 25 bagi 25 hasilnya 1, 100 bagi 25 hasilnya 4. Maka jadilah 25% itu sama dengan 1/4. Ini ya. Nah, maka tentu sama saja dengan negatif 1/4 ditambah 1/4 kan akhirnya menjadi 0 ya. Kalau 0 tidak saya tulis. Baik, saya kembali ke soal lagi. Kemudian berikutnya sisanya kan tinggal yang ini ya. Nah, yang ini yang ujung yaitu kurangi 3,25. Akan saya tulis di sini di bawah. 3,25. Nah, sekarang tinggal kita hitung bagaimana pengurangan 5,4 kurangi 3,25. Akan saya tunjukkan prosesnya. Jadi yang harus diperhatikan saat menghitung pengurangan pecahan desimal, maka harus memperhatikan komanya harus sejajar. Saya tunjukkan prosesnya tadi 5,4 kurangi 3,25. Berarti komanya dulu harus sejajar. Sini ya, sejajar. Berarti di sini 3, di sini 2, di sini 5. Jadi memposisikannya komanya harus sejajar ya. Karena kalau komanya tidak sejajar nanti perhitungannya menjadi salah. Nah kemudian harus paham bahwa 5,4 itu sama saja dengan 5,40, 5,400, 5,4000000 itu 0 di paling belakang itu tidak ada nilainya. Tapi tolong kalau 5,04, nah nolnya jangan dihilangkan karena dia bukan di paling ujung. Nah, dalam kasus seperti ini 5,4 yang sama dengan 5,40. Maka kita tulis 0 di sini. Sehingga kemudian ketika perhitungan nanti akan betul ya, karena 0 kurangi 5 tidak bisa, maka pinjam ke 4 seperti biasa. Kalau teknik meminjam saya sarankan ditulis ya. Jangan mengandalkan ingatan, agar ketika konsentrasi kita itu agak buyar, kita tetap bisa menghitung dengan betul. Nah, 10 kurangi 5 hasilnya 5. 3 kurangi 2 hasilnya 1, komanya sejajar. 5 kurangi 3 hasilnya 2. Maka jadilah 2,15. Jadi jawaban untuk soal nomor 43 adalah yang A, 2,15. Begitu Bapak Ibu proses menghitung operasi hitung campuran dari berbagai bentuk pecahan. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan ke soal nomor 44. Saya bacakan soalnya Bapak Ibu. Perbandingan umur A dan B adalah 2:5. Jika selisih umur mereka adalah 30 tahun, maka umur B adalah, ini adalah soal tentang perbandingan Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah paham. Ini hanya merefresh kembali, mengingat kembali
apa yang sudah Bapak Ibu pahami. Agar lebih mudah ketika kita mengerjakan soal yang bentuknya seperti ini, maka perlu kita petakan dulu ya. Yang pertama saya tulis perbandingannya ya. A banding B. Nah, saya tidak letakkan di samping sama dengan, tapi saya letakkan di bawah 2 banding 5 itu ya. A banding B sama dengan 2 banding 5. Kemudian selisihnya adalah 30 tahun. Selisih itu berarti kan yang besar kurangi yang kecil kan gitu ya. Berarti selisih B kurangi A, karena bagian B lebih besar ya 5, bagian A itu 2 lebih kecil, maka B kurangi A itu hasilnya adalah 30 tahun. Oke ya. Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah umur B. Kalau yang ditanyakan umur B, maka kita tulis B sama dengan, cara membuat perbandingannya Bapak Ibu, karena ini selisih, maka yang pertama kita letakkan bagian B. Bagian B itu kan berarti 5. Tulis 5 per. Kemudian yang menjadi pembandingnya adalah selisih antara A dan B. Berarti selisihnya 5 kurangi 2 Bapak Ibu ya. 5 kurangi 2. Karena bagian A adalah 2, bagian B adalah 5. Maka perhitungannya B sama dengan 5 per 5 kurangi 2. Kemudian dikali, nah selisih B kurangi A itu berarti langsung dikali 30 tahun Bapak Ibu ya. Saya tulis di sini 30 tahun. Nah, sekarang kita hitung. Berarti kita tulis 5 per 5 kurangi 2 hasilnya adalah 3. Maka saya tulis 5 per 3 dikali 30. Nah, 30 tahun maksudnya ya. Seperti ini. Kemudian kita hitung. Boleh menghitung 5 kali 30 150. 150 dibagi 3. Berarti hasilnya adalah 50 ya. Atau boleh begini, 30 bagi 3 dapat 10. Kemudian 5 kali 10 hasilnya 50. Nah, 50 tahun. Jadi kita bisa tahu bahwa usia B adalah 50 tahun. Jawabannya sama ya, B 50 tahun. Nah, selanjutnya kita bahas soal nomor 45 Bapak Ibu. Soalnya perhatikan gambar. Kemudian ditanyakan panjang TU adalah. Nah, ini soal tentang kesebangunan. Saya akan tunjukkan proses mengerjakan bentuk soal kesebangunan seperti ini Bapak Ibu. Untuk memudahkan saya akan menggambar ulang soalnya. Soalnya seperti ini. Kurang lebih seperti ini Bapak Ibu nggih. Ini P, ini Q, ini T, yang ini U, yang ini S, kemudian yang ini R. Ini ya. Kemudian PQ itu panjangnya 10, sementara PT itu 2, kemudian TS itu 3. Itu ya. Selanjutnya yang ditanyakan adalah panjang TU. Agar memudahkan perhitungan soal seperti ini, maka kita buat garis bantu yang sejajar dengan garis QR. Nah, dari P ya, saya akan tarik garis bantu sehingga panjang ini akan sama dengan panjang di bawahnya seperti ini. Berarti kalau ini 10, yang ini pun 10, yang ini juga 10. Oh, yang bawah ini tadinya 25 ya.
Panjang dari sini ke sini 25. Karena dari sini ke R itu sudah 10, maka tentu panjang ini sisanya adalah 15 ya. Dari mana? 25 kurangi 10 hasilnya 15. Karena 15 tambah 10 kan jadi 25. Itu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya perhatikan, saya akan berikan huruf ya, huruf bantu ya. Ini tak kasih huruf V, ini kasih huruf W ya, biar kita mudah nanti menyebutnya, mengidentifikasinya. Baik, nah, tolong perhatikan segitiga SPW ya. Saya akan gambar ulang di sini. Berarti yang ini S, ini W, ini P, gitu ya. Kemudian yang ini T, yang ini V. Saya tulis ulang, ini 2, ini 3. Yang ini 15. Nah, yang ini akan kita cari, saya beri tanda X. Nah, X ini yang akan kita cari berapa panjangnya. Nah, Bapak Ibu, saya akan pisahkan segitiganya. Karena ini sebetulnya ada segitiga berimpit. Nah, ada segitiga yang kecil, yaitu ini T, ini V, ini P. Ini 2, kemudian yang ini X. Itu ya. Lalu kemudian ada segitiga yang besar ya. Segitiga yang besar berarti ini P. Kemudian yang ini T. Yang yang ini S ya. Ya. Kemudian yang ini W. Nah, panjangnya SW adalah 15. Kemudian panjangnya PS itu 2 tambah 3 berarti ya, berarti 5. Nah, Bapak Ibu sekarang perhatikan sisi yang seletak. Saya menyebutnya sisi seletak karena itu yang akan kita bandingkan. Nah, saya akan tunjukkan sisi seletak, berarti sisi yang ini seletak dengan yang ini ya. PT seletak dengan PS. Kemudian TV akan seletak dengan SW. Nah, itu yang akan kita buatkan perbandingan. Nah, cara membuat perbandingannya adalah kalau kita memulai dari segitiga kecil, nanti harus selalu dari segitiga kecil ya. Baik, kita mulai dari segitiga kecil saja. Berarti perbandingannya dimulai dari PT per sisi yang seletak. PT berarti per PS, karena sisi yang seletak. Kita tulis PS sama dengan, nah karena tadi dimulai dari segitiga yang kecil, sekarang kita juga mulai dari segitiga yang kecil lagi. Berarti TV ya, kita tulis TV per sisi yang seletak dari TV di segitiga yang besar adalah SW. Ya, tulis SW. Maka perbandingannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita masukkan angkanya Bapak Ibu. PT itu kan 2 ya. Kemudian PS itu 5 ya, kita tulis 5 di sini. Jadi 2/5. Selanjutnya kemudian kita tulis sama dengan, lalu TV-nya kita lihat adalah X. Kemudian SW-nya adalah 15. Saya tulis per 15. Maka jadilah perbandingannya 2/5 sama dengan X per 15. Saya akan menggunakan kertas lain karena sudah mepet di bawah Bapak Ibu. Saya akan tuliskan ulang ya. Tadi 2/5 sama dengan X per 15. Kalau sudah sampai seperti ini, nah kali silang ya Bapak Ibu. Nah, yang X saya taruh di sini, X sama dengan, nah, kalau X yang diambil, ini cara mudahnya begini, X-nya ditutup. Nah, yang ada temannya kan hanya 2 dan 15 ya. Maka yang ada temannya itulah yang kita kalikan, 2 kali 15. 2 kali 15 per, nah karena yang tidak ada temannya kan 5, maka tulis 5. Jadi pembagi. Selanjutnya kita hitung, 2 kali 15 hasilnya 30, dibagi 5 hasilnya adalah 6.
Berarti panjang X itu adalah 6. Maka saya akan kembali ke yang tadi. Berarti TV itu panjangnya adalah 6. Nah, kita lihat ke sini. Berarti TV itu adalah 6. Nah, yang ditanyakan kan TU. Dari T ke U. Nah, berarti kita sudah tahu, yaitu hasilnya adalah 6 tambah 10. Hasilnya berarti TU sama dengan 16, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lihat pilihan jawaban yang 16 itu yang mana? Berarti yang B. Mari kita lihat. Nah, ini ya, Bapak Ibu. Jadi TU itu adalah 16. Di pilihan jawaban berarti yang B. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah membahas 3 soal P3K mata pelajaran matematika untuk PGSD. Tidak terasa ternyata sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama hari ini bisa dipahami oleh Bapak Ibu guru semuanya dan tentu bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan bila ada kesalahan. Tonton video pembahasan soal P3K berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.